Marcelino Ferdinand di kartu merah, timnas Indonesia cuma bisa main imbang 3-3 lawan Laos. Meski raih hasil imbang 3-3 atas Laos, timnas Indonesia naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024. Kapten timnas Indonesia, Muhammad Ferreri berhasil cetak 2 gol menghadapi Laos. Banjir gol tercipta pada laga timnas Indonesia vs Laos. Tim tamu 3 shoot on target 3 gol. Marcelino Ferdinand di kartu merah, timnas Indonesia cuma bisa main imbang 3-3 lawan Laos. Timnas Indonesia cuma bisa bermain imbang 3-3 melawan timnas Laos dalam matchday kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024, malam WIB. Laos memberikan kejutan kepada timnas Indonesia. Armada Ha Hyok Jun itu unggul cepat pada menit ke-9 melalui Pousombon Panyafong berkat asis via Boun Pacan Bounkong. Tembakan Pousombon Panyafong mengenai bek timnas Indonesia, Kakang Rudianto, yang mengecok kiper tuan rumah, Dava Fasya. 3 menit berselang, timnas Indonesia menyamakan kedudukan. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Laos, Kadek Arel melepaskan tendangan keras yang masuk ke gawang lawan. Beberapa detik setelah timnas Indonesia menyeimbangkan keadaan, Laos kembali unggul lewat Patana Pomatep berkat asis dari Boun Pacan Bounkong. Deflektif kembali menjadi mimpi buruk untuk timnas Indonesia lantaran sepakan Patana Pomatep membentur Kadek Arel lebih dulu sebelum bersarang ke gawang Dava Fasya. Lemparan ke dalam Pratama Arhan memakan korban lagi. Muhammad Ferreri menyambut senjata maut timnas Indonesia itu lewat sundulannya yang mengoyak jala gawang Laos pada menit ke-18. Kedudukan 2-2 untuk timnas Indonesia kontra Laos bertahan hingga peluit 45 menit babak pertama ditiup oleh wasit Ryo Tanimoto dari Jepang. Sesudah jeda turun minum, timnas Indonesia melakukan beberapa perubahan. Zanadin Faris, Asnawi Mangkualam, dan Victor Detan masuk untuk menggantikan Kakang Rudianto, Raihan Hanan, dan Hokik Caraka. Pada menit ke-69, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Marcelino Ferdinand diusir keluar oleh wasit Ryo Tanimoto buntut menerima kartu kuning kedua karena menerjang pemain Laos. Pada menit ke-72, Ferreri mencetak brace. Kapten timnas Indonesia itu menanduk bola hasil dari sepak pojok Doni Tri Pamungkas. Timnas Indonesia berbalik unggul 3-2 atas Laos. Namun, keunggulan timnas Indonesia hanya bertahan 5 menit. Peter Pantevafong membawa Laos menyamakan kedudukan setelah menyontek umpan dari Damot Tongham Safat. Kedudukan 3-3 bertahan hingga laga tuntas. Meski raih hasil imbang 3-3 atas Laos, timnas Indonesia naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024. Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan saat menjamu Laos di Piala AFF atau ASEAN Championship 2024. Meski begitu, skuad Garuda untuk sementara tetap naik memimpin klasemen grup B. Pada pertandingan di Stadion Manahan, Solo, Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024, Indonesia dan Laos berbalas gol di babak pertama. Pousombon Panyafong membuka skor pada menit ke-9, lalu dibalas oleh Kadek Arel menit ke-12. Laos kembali memimpin lewat gol Patana Pomatep menit ke-13. Muhammad Ferreri kemudian menyamakan skor pada menit ke-18. Memasuki babak kedua, Indonesia dan Laos sama-sama melakukan pergantian pemain. Sintayong memasukkan Asnawi Mangkualam, Victor Detan, dan Zanadin Faris. Sedangkan Laos memasukkan Senggaufi Hantafong dan Poutafong Sangfiai. Indonesia menaikkan intensitas serangannya di babak kedua. Namun hingga menit ke-65, sejumlah peluang yang tercipta belum ada yang berbuah gol. Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-68. Marcelino Ferdinand diganjar kartu kuning kedua setelah melanggar keras pemain Laos. Rafael Struijk melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ditepis penjaga gawang Laos. Gol, Muhammad Ferreri mencetak brace pada menit ke-72. Berawal dari sepak pojok, Ferreri menyundul bola yang tidak dapat dijangkau Kyur Sow Vanasangso. Laos kembali menggetarkan gawang Indonesia menit ke-77.
Peter Pantafong yang mencatatkan namanya di papan skor. Lewat tayangan ulang, bola sempat sudah keluar lebih dulu. Namun wasit tetap mensahkannya tanpa mengecek VAR. Timnas Indonesia berupaya mencetak gol kemenangan meski hanya bermain 10 orang. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, pertandingan Indonesia vs Laos tuntas 3-3. Hasil ini membuat Indonesia tetap naik ke posisi puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin dari 2 laga. Skuad Garuda menggeser Vietnam yang baru bermain 1 laga dengan 3 poin. Kapten Timnas Indonesia, Muhammad Ferreri berhasil cetak 2 gol menghadapi Laos. Timnas Indonesia secara dramatis harus legowo diimbangi Laos pada laga kedua fase grup B Piala AFF 2024. Bertanding di Stadion Manahan, Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024, malam WIB. Kapten Timnas Indonesia, Muhammad Ferreri berhasil mencetak 2 gol pada laga ini meskipun hasil akhir Timnas Indonesia harus legowo diimbangi oleh Laos. Kurangnya penyelesaian akhir menjadi faktor utama Timnas Indonesia gagal unggul di babak pertama. Di babak kedua, Shin Tae-yong melakukan perubahan. Ada 3 pergantian pemain yang dilakukan Shin Tae-yong. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Zanadin Faris, dan Victor Detan masuk menggantikan Kakang Rudianto, Hanan, dan Hoki Caraka. Tak hanya Timnas Indonesia, Laos juga melakukan pergantian pemain. Sing Safang, Tong Sanit, dan Ho Halem ditarik keluar dan digantikan Potafong Sangviai, Damot Tong Hamsafat, dan Sengdauvi Hantafong. Tapi perubahan yang dilakukan kedua tim belum membuahkan hasil. Hingga 5 menit berjalan, skor imbang 2-2 masih belum berubah. Di sisa pertandingan, Timnas Indonesia terus menggempur pertahanan Laos. Ada 5 peluang tercipta, namun setiap kesempatan yang datang selalu gagal menghadirkan gol. Alih-alih ingin menambah gol, Timnas Indonesia justru bermain dengan 10 pemain setelah Marcelino Ferdinand melakukan tackle keras pada pemain Laos. Kalah dalam jumlah pemain membuat skuad Garuda semakin kesulitan untuk membongkar pertahanan solid yang diperagakan Laos. Di menit 72 Timnas Indonesia akhirnya berhasil menggetarkan gawang Laos untuk ketiga kalinya. Berawal dari tendangan penjuru, sepak pojok, Donitri, Muhammad Ferrari akhirnya memecah kebuntuan. Skor menjadi 3-2 untuk skuad Garuda. Banjir gol tercipta pada laga Timnas Indonesia vs Laos. Tim tamu 3 shoot on target 3 gol. Banjir gol terjadi dalam 45 menit pertama pertandingan Timnas Indonesia vs Laos. Kedua tim saling berbalas mencetak gol dan menciptakan skor 2-2 hingga jeda antar babak dalam duel matchday kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 12/12, malam. Baik Timnas Indonesia maupun Laos menampilkan permainan terbuka sejak sepak mula dilakukan. Kedua tim mencoba untuk saling berbalas serangan untuk berebut siapa yang unggul lebih dulu. Tapi Laos akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-10. Semua bermula dari Arhan Fikri yang melakukan kesalahan di tengah lapangan. Bola kemudian direbut oleh pemain Laos, Bonfacan Bowonkong yang dilanjutkan dengan akselerasi. Kapten tim itu kemudian memberikan operan kepada Pousombowon Panyafong, yang berdiri bebas dan langsung melepaskan tembakan. Sepakan Panyafong sempat mengenai kaki Kakang Rudianto yang berusaha memblok bola. Tapi sayang tembakannya terlalu deras dan bola meluncur deras ke gawang Timnas Indonesia. Skor berubah jadi 0-1. Gol Laos membuat Timnas Indonesia seolah tersetrum. Pasukan Garuda langsung menekan pertahanan tamu untuk menyamakan kedudukan. Upaya itu membuahkan hasil 2 menit kemudian. Tepatnya pada menit ke-12, di mana Kadek Arel berhasil membuat kedudukan berubah jadi 1-1. Gol bek Bali United FC itu tercipta berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan ke arah kotak penalti. Bola kemudian dimiliki Marcelino Ferdinand, yang dilanjutkan dengan penetrasi di sisi kiri penyerangan. Upaya tembakan coba dilakukan tapi bola masih membentur pemain Laos. Bola kemudian memantul ke arah Kadek Arel. Pemain berposisi bek tengah itu pun langsung mencetak gol penyama kedudukan. Tapi kedudukan 1-1 hanya bertahan semenit. Laos berhasil kembali unggul setelah memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Kadek Arel di lini tengah. Skema dan proses gol kedua Laos mirip dengan yang pertama. Bonfacan Bowonkong pun jadi aktornya, di mana kali ini dia mengirimkan assist kepada Patana Pomatep untuk mencetak gol.
Banjir gol tak berhenti di situ. Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan lagi 4 menit berselang. Gol Timnas Indonesia pun kembali diawali dari lemparan ke dalam oleh Arhan. Tapi kali ini lemparan maut ex-pemain PSIS Semarang itu langsung disambut Kapten Muhammad Ferreri melalui kepalanya pada menit ke-18. Gol Ferreri sempat ditahan karena wasit ragu bola mengenai bek Persija Jakarta tersebut setelah lemparan maut Arhan. Wasit melakukan pengecekan VAR dan akhirnya gol tersebut disahkan. Skor berubah lagi jadi 2-2. Setelah 4 gol tersaji dalam 18 menit, Timnas Indonesia dan Laos bermain lebih hati-hati. Tapi kedua tim tetap melancarkan serangan untuk menciptakan keunggulan sebelum jeda. Salah satunya Kadek Arel yang nyaris mencatatkan namanya di papan skor untuk kali kedua saat injury time. Dia hampir mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan sepau pojok Doni Tri Pamungkas. Sayang tandukannya masih membentur tiang gawang. Skor 2-2 pun tidak berubah, wasit meniup peluit tanda jeda antar babak.